Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mengenai pengadaan publik. Ya, kita tahu bahwa dalam fungsinya untuk membangun, pemerintah membutuhkan adanya pengadaan. Pengadaan itu secara pengertian sederhana mengadakan barang jasa yang tidak ada menjadi ada. Misal contohnya pembangunan jalan gitu ya, pengaspalan jalan. Tadinya nggak diaspal, jadi diaspal, itulah pengadaan. Namun untuk prosesnya tidak sesederhana itu, perlu adanya orang yang melaksanakan, perlu ada sistem yang mengatur, perlu adanya anggaran untuk melaksanakannya. Nah itu nanti lebih jauh akan lebih dibahas secara mendetail. Ya, untuk yang pertama, pengertian dari pengadaan. Menurut Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahwa pengadaan barang jasa itu selanjutnya disebut pengadaan barang jasa, itu adalah kegiatan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi di sini pembedanya adalah bagaimana membedakan pengadaan barang jasa pemerintah dengan non pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah disebut pengadaan publik ya. Adalah yang pertama adalah pelaksananya. Pelaksananya Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Nah, yang kedua sumber dananya. Sumber dananya APBN atau APBD. Ini yang paling penting karena anggaran yang tidak dibiayai APBN atau APBD itu tidak perlu menggunakan peraturan presiden. Misal BLU ya, Badan Layanan Umum, yang tidak menggunakan sumber dananya dari APBN, dia bisa menggunakan aturan main selain peraturan presiden ini, atau PTN, perguruan tinggi negeri, meskipun dia di bawah koordinasi Dikti, tapi dia bisa melakukan governance pengadaannya sendiri karena dia tidak menggunakan dana APBN. Tapi sebaliknya apabila pengadaan di PTN menggunakan APBN, maka dia wajib mengikuti peraturan Presiden 16 tahun 2018. Nah, kemudian kita lihat pengertian lain dari Lafon, Jean-Jacques Trilol dan Trilol, Jean 1993 di dalam tulisannya A Theory of Incentive in Procurement and Regulation. Ini mengartikan bahwa procurement adalah is the process of finding and agreeing to terms and acquiring goods, service, or works from an external source, often via tendering or competitive bidding process. Jadi pengadaan itu bagaimana kita mencari memperoleh barang jasa, pekerjaan ya, konstruksi tentunya dari external source, dari sumber eksternal gitu ya, dari vendor gitu ya, penyedia, pelaku usaha gitu ya. Often biasanya ini melalui tender atau competitive bidding gitu ya. Coba kita lihat pengertian lain ya di menurut Chips Australia, bahwa procurement is the business management function. Jadi pengadaan ini adalah fungsi manajemen bisnis ya, business management that ensure identification, yang memastikan identifikasi, sourcing ya, access to and management of the external resource that an organization needs or may need to fulfill its strategic objective. Ya sama ya, dari external resource yang organisasi butuhkan atau untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan strategis di sini. Ya. Ini konteks dalam pengadaan strategis sangat tepat nih pengertian ini. Nah, kemudian kalau kita lihat siapa sih pelaku organisasi pengadaan pemerintah? Nah, kita coba identifikasi ya satu persatu. Pertama
dari sisi user ya, pengguna anggarannya, namanya pengguna anggaran. Atau dia dikuasakan ke kuasa pengguna anggaran. Nah, pengguna anggaran itu biasanya kepala OPD ya, kepala satuan kerja. Dan kemudian kalau dia biasanya melimpahkan kewenangannya ke kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian ada namanya pejabat pembuat komitmen. Ini bawahan dari pengguna anggaran. Atau biasa disingkat PPK. Nah, kemudian ada yang namanya pengelola pengadaan barang jasa. Ini biasa juga disebut sebagai Jabfung, jabatan fungsional pengadaan barang jasa. Nah, biasanya ini di organisasinya biasanya dia bisa sebagai apa saja sebetulnya. Dia bisa sebagai pokja pemilihan, kelompok pekerja pemilihan. Dia bisa sebagai pejabat pengadaan. Jadi pejabat pengadaan itu bisa jabatan fungsional, bisa jabatan non fungsional sebetulnya, seperti itu. Kemudian juga pokja pemilihan sekarang diwajibkan untuk jabatan fungsional, meskipun di beberapa tempat masih dikelola oleh non Jabfung ya. Nah, kemudian organisasinya disebut UKPBJ. Ini adalah unit struktural yang dibentuk di sekretariat daerah ya. Nah, UKPBJ ini punya beberapa fungsi ya, fungsi pengelolaan pengadaan, fungsi manajemen informasi LPSE, fungsi pembinaan. Nah, ini pembinaan itu luas, kemana saja. Pembinaan pengadaan tentunya ya. Kemudian juga fungsi advokasi dan kelembagaan. Nah, kemudian ada yang namanya pejabat pendatangan kontrak. Siapa pejabat pendatangan kontrak ini? Sebetulnya ini bisa PA-KPA atau PPK. Ini ya, bisa ini, bisa ini, bisa ini bisa jadi pejabat kontrak PPK. Kemudian ada namanya PJ-PHP. Ini tergantung sih ya, kalau ada PJ-PHP atau PPHP. Singkatannya kalau PJ itu pejabat penerima hasil pekerjaan. Ini tugasnya memeriksa hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh penyedia atau vendor. Panitia penerima hasil pekerjaan. Nah, kemudian juga ada penyedia di sini atau pelaku usaha ya. Penyedia ini bedanya dengan pelaku usaha. Penyedia ini kalau sudah sudah berkontrak dengan user, dengan PPK. Tapi kalau dia belum berkontrak dengan user, dia masih dikatakan sebagai pelaku usaha. Nah, ini masih ada yang kelewat ya. Masih sebetulnya ada agen pengadaan. Ada siapa lagi? Nah, ini masih internal ya. Ada eksternalnya mungkin yang pengaruhnya langsung maupun tidak langsung di pengadaan. Misal keterlibatan lembaga pemeriksa, kemudian auditor mungkin ya, atau aparat penegak hukum itu yang terlibat sebetulnya secara tidak langsung di dalam pengadaan, tapi kadang-kadang masuk nih dalam ranah pengadaan, dalam case-case tertentu aja gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tahap pengadaan ya, sebetulnya secara garis besar tahap pengadaan itu terdiri dari perencanaan. Ini kalau pengadaan pemerintah ya, ada persiapan. Nah, persiapan ini ada persiapan pengadaan,
ada persiapan pemilihan, ada pelaksanaan kontrak. Nah, perencanaan ini dilakukan, domainnya adalah domain pengguna anggaran dan PPK. Kemudian persiapan pengadaan adalah domain dari persiapan pengadaan PPK. Kemudian persiapan pemilihan oleh UKPBJ atau dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Kemudian pelaksanaan kontrak dilakukan oleh ini pejabat penandatangan kontrak, tentunya ini ya pejabatnya. Kemudian setelah kontraknya jadi serah terima, kemudian diperiksa oleh PPHP atau PJPHP. Nah, setelah pemilihan penyedia ditetapkan pemenang, pemenangnya adalah penyedia. Kemudian kalau misalkan untuk kompetensi tertentu tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ bisa meminta bantuan agen pengadaan, atau pengguna anggaran PPK bisa menggunakan agen pengadaan dalam proses perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, atau pelaksanaan kontrak. Ini simpelnya, nanti lebih detail satu persatu akan dibuat sesi khusus karena sesi kali ini untuk pengantar saja. Kemudian dari sisi metode pemilihan yang ada di pemerintah, ini ada dibagi dua klasifikasi ya, ada pemilihan penyedia, ada swakelola. Nah, bedanya apa swakelola dengan penyedia? Pemilihan penyedia itu melalui penyedia, yang melaksanakan adalah penyedia, sedangkan swakelola dia non penyedia, dilaksanakan non penyedia, dia namanya swa ya, sendiri ya, dikelola sendiri gitu ya kalau secara bahasa ya. Jadi dia pengadaannya dilaksanakan oleh sendiri gitu. Misal contoh kecil ya, dinas A ingin melakukan pengecatan ruangan kantor ya, satu ruangan gitu ya. Nah, ya udahlah saya aja gitu ya yang ngecat gitu ya, dengan anggaran sekian gitu ya, cuman berapa juta gitu ya, nggak nyampe jutaan gitu, apalagi kecil gitu. Dia saja yang melaksanakan, jadi dia beli catnya sendiri gitu ya, mengecat sendiri gitu sampai selesai, sampai dilaporkan gitu bahwa ini udah dicat, udah dibayar gitu ya. Nah, itu swakelola. Itu contoh sederhana, walaupun swakelola ini bisa jadi ini untuk anggaran yang besar gitu ya, untuk proyek yang besar, itu tidak menutup kemungkinan. Dan swakelola ini juga punya tipe-tipe, ada tipe 1, 2, dan 3, nanti lebih khusus dibahas sesi khusus. Kemudian pemilihan penyedia. Nah, metode pemilihan penyedia ini ada beberapa. Yang pertama ada namanya pengadaan langsung. Kemudian ada namanya penunjukan langsung. Kemudian ada namanya tender atau seleksi. Apa bedanya tender sama seleksi? Kalau tender itu adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa lainnya, itu disebut tender. Kalau jasa konsultansi itu disebut seleksi. Di pengadaan pemerintah seperti itu. Kemudian ada namanya e-purchasing ya. Ini mirip pengadaan langsung, cuman dia belanja online ya. E-purchasing, atau bisa juga dia e-purchasing itu belinya di katalog. Ada juga pembelian melalui toko daring. Jadi bisa langsung beli ke toko online lain gitu selain e-katalog ya. Pembelian melalui toko online. Kemudian ada tender cepat juga ya. Ini kualifikasinya udah firm ya. Jadi dilakukan tender cepat, tidak perlu meriksa kualifikasi lagi. Ada yang lewat nggak? Langsung berikan langsung, oke. Nanti kalau saya lupa ditambah lagi. Seleksi, oke. Ya, kalau swakelola ada namanya swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4.
Ini saya juga dalam 4 nih agak bingung nih, agak lupa. Ini kalau nggak salah ini dikerjakan oleh LSM. Yang tipe 4 masyarakat. Yang 3 instansi lain. Jadi swaklola tipe 1 itu dikerjakan oleh sendiri ya. Kemudian kalau tipe 2 itu dilakukan oleh instansi lain. Kalau tipe 3 dia dikerjakan oleh LSM. Tipe 4 oleh masyarakat. Nah, pengerjaannya ya, pengerjaan. Kalau ini pelaksanaan pengawasannya juga masyarakat di sini. Jadi nanti lebih detail dibahas sendiri ya, karena lebih spesifik nanti. Ini sebagai penggambaran aja. Ya, kemudian setelah ada metode penilaian, kita coba ke metode kualifikasi ya. Nah, menentukan metode kualifikasi itu ada 2 ya. Ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi. Nah, di sini kalau bedanya prakualifikasi dengan pasca kualifikasi. Prakualifikasi itu kualifikasinya itu di step yang pertama gitu ya. Jadi mengundang mengumumkan penyedia untuk memasukkan kualifikasinya, kemudian dinilai gitu ya, dinilai kualifikasinya. Ada pemeringkatan, nanti lebih detail dijelaskan di sesi khusus. Ada pemeringkatan di situ minimal misal ketiga, minimal 3 atau maksimal 7 ya. Kalau misalkan nanti di bawah 3 maka diulang kualifikasinya, diperpanjang waktunya, diulang gitu, atau bahkan gagal ya, atau nanti langsung ketika cuman diulang cuma 1 gitu, bisa penunjukan langsung metode selanjutnya. Nah, itu prakualifikasi ya. Kalau pasca kualifikasi langsung tender gitu ya, langsung memilih penyedia, tidak perlu dilakukan kualifikasi. Tapi tetap kualifikasinya dinilai, tetapi di dalam evaluasi kualifikasinya di tahap di pasca, namanya juga pasca ya, kualifikasinya di pasca. Ya, kemudian sebetulnya ada satu lagi di sini, ada metode penyampaian dokumen penawaran atau proposal ya. Ini dari penyedia ke panitia atau pokja pemilihan. Nah, metode penyampaian ini ada yang namanya 1 sampul atau file, ada 2 sampul file. Nah, ini yang jarang digunakan, ini adalah 2 tahap. Ini jarang banget digunakan nih. Di swasta sering juga, cuman kalau di pemerintah saya kurang dapat informasi tentang contohnya. Ya, untuk 1 sampul ini, jadi kalau 1 sampul itu, jadi ada namanya di dokumen penawaran itu kan ada namanya penawaran harga, administrasi, kualifikasi ya. Kalau ini kualifikasinya pasca ya. Ada teknis. Ini disampaikan sekaligus ya. Makanya saya urutannya ini nggak masih acak urutan. Sampaikan secara sekaligus. Nah, kalau 2 sampul, ya di sampul pertama ini disampaikan sekaligus juga, tapi dipisahkan oleh 2 sampul. Meskipun kalau menggunakan sistem elektronik ya filenya tetap ya, tapi membukanya file 1 dulu baru file 2, nggak bisa sekaligus. Disampaikan sekaligus tapi dia dibedakan dalam 2 sampul, meskipun nanti ditutup dalam 1 sampul besar gitu ya, tapi pembukaan sampulnya berbeda nih, 1 dulu baru 2. Nah, sampul 1 itu adalah dokumen administrasi baru teknis. Nah, untuk sampul 2 nya baru ini harga ya. Nah, ini kualifikasi juga ya. Nah, sampul 1 nanti periksa administrasi, kemudian periksa teknis. Kalau nggak lulus teknis, dia nggak usah dibuka sampul 2 nya. Nggak lulus teknis. Kalau lulus teknis baru dia dibuka sama panitia. Jadi setelah buka sampul teknis,
dia nggak lulus atau nggak memenuhi ambang batas nanti ya, kalau misalkan ada ambang batas di bawah passing grade gitu ya, dia nggak akan lulus gitu. Ini bedanya aja sih. Nah kalau 2 tahap, dia tahap 1 sama ya, administrasi dan teknis. Tahap 2 harga. Beda cara penyampaiannya. Jadi tahap 1 menyampaikan, jadi nggak sekaligus. Kalau 2 sampulan tadi sekaligus ya, sampul 1 dan sampul 2. Kalau 2 tahap, administrasi dan teknis dulu yang disampaikan ke panitia. Panitia mengecek, kalau lulus diundang lagi. Untuk penyedia yang lulus diundang. Kalau nggak lulus nggak diundang lagi. Kalau lulus dia diundang untuk dievaluasi harganya. Kalau lulus nanti ditetapkan sebagai pemenang. Ini bedanya. Tapi di sini ada perbedaan konsep sebetulnya. Di beberapa tempat 2 tahap itu bukan 2 tahap dalam penyampaian ininya ya, penyampaian dokumen penawarannya, tapi 2 tahap itu kalau dia pakai PQ atau prakualifikasi. Jadi prakualifikasi itu dianggapnya tahap 1, nanti pemilihannya itu adalah tahap 2. Ada yang seperti itu di tempat lain. Ya, kemudian setelah metode penyampaian dokumen penawaran ada namanya metode evaluasinya. Ini beda-beda ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Kalau untuk saya sebut aja non konsultansi ya. Kemudian konsultansi. Ketika disebut non konsultansi berarti itu adalah pengadaan pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya. Kalau konsultansi ya konsultansi gitu ya. Nah, ini untuk non konsultansi ini metodenya adalah harga terendah ya, metode evaluasi harga terendah. Baik dengan pass and fail, sistem gugur ya, atau ambang batas. Sistem gugur ini. Ya. Ada ini untuk pekerjaan sederhana ya, untuk harga terendah ini. Cukup melihat harganya aja. Kalau harganya nggak sesuai, kalau ambang batas dia ada passing grade-nya, teknis. Kemudian metode sistem nilai. Nah, ini sistem nilai merit point ya. Dia jadi nilai teknisnya tuh dinilai gitu ya. Nanti ada proporsi ya. Misalkan untuk nilai harga 30%, untuk teknis 70%, itu diatur ya di Perpres. Nanti lebih detail dijelaskan kemudian. Kemudian ada sistem nilai, ada TCO ya. Biaya selama umur ekonomis. Jadi untuk barang jasa tertentu gitu ya, cara penilaian itu sedikit ini ya, unik ya. Jadi nggak lihat harga perolehannya, acquisition cost-nya, tapi dia ngelihat harga keseluruhannya, disesuaikan dengan NPV-nya gitu ya. Nilai keseluruhannya gini, jadi nilai perolehan terakhir gitu ya, selama batas biaya umur ekonomis barang jasa itu. Misal untuk mobil, misal masa ekonomisnya ditetapkan, masa asetnya ya 5 tahun misalkan. Nah, maka cara penghitungannya adalah bagaimana dia menghitung, menjumlah harga perolehannya. Misalkan harga perolehan mobil A 100 juta misalnya, kemudian biaya pemeliharaannya ABC-nya itu 50 juta, kemudian biaya akhirnya gitu ya, biaya jualnya di masa 5 tahun itu, akhir 5 tahun itu adalah misalkan 70 juta, maka 150 tambah 70 berarti 220 ya. Nah, itu biaya totalnya, itulah nanti biaya umur ekonomisnya, biaya selama umur ekonomisnya. Nanti dibandingkan antara mobil A, mobil B, mobil C. Meskipun harga perolehannya mungkin
tinggi, bisa jadi dia memenangkan persaingan ya, karena mungkin biaya operasionalnya rendah, biaya pemeliharaannya, bensinnya irit gitu ya, biaya servisnya juga rendah gitu. Jadi dia, dan harga akhirnya mungkin residual cost-nya juga masih tinggi gitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan untuk metode penghitungannya. Kemudian nanti saya lanjutkan. Konsultansi ada pagu anggaran, ini dengan melihat pagu anggaran ya. Kemudian ada kualitas, metode kualitas, ada kualitas dan harga. Ini mirip sistem nilai sebetulnya ya, tapi agak berbeda sedikit. Karena yang dilihat kualitas dan biaya, bukan harga. Kalau di ini biaya, ada biaya tanda kalau nggak salah. Ya, itu metode-metode evaluasi. Untuk lebih detailnya nanti ada sesi khusus. Ini sekedar gambaran awal pengantar untuk bagaimana mengelola pengadaan publik, sebagai perkenalan dari mulai pengertiannya apa, pelakunya apa, siapa saja, tahapan pengadaannya, meliputi apa saja, metode pemilihan, metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen penawaran, dan metode evaluasi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.